Shalom. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Puji Tuhan ya. Terima kasih kepada para pelayan yang sudah memimpin kita dalam pujian. Terima kasih terlebih kepada Tuhan buat kesempatan yang diberikan untuk boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih juga buat Bapak Gembala dan juga buat Ibu Nani Esther sekretariat yang sudah mengkoordinasikan semuanya dengan baik. Nah, hari ini kita belajar tema gereja kita tahun ini apa? Ada yang tahu? Tahun Kebangkitan Gereja. Ya, Tahun Kebangkitan Gereja. Nah, saya pernah belajar ya waktu saya kuliah itu ada pendekatan metode 1H 5W. Jadi untuk kita membahas masalah, untuk kita membicarakan tentang satu topik itu bisa pakai pendekatan 1H 5W. Hari ini kita akan membicarakan Tahun Kebangkitan Gereja dengan coba memakai metode 1H 4 aja W-nya ya. Nah, Tahun Kebangkitan Gereja yang pertama how, bagaimana supaya gereja bisa bangkit. Tahun Kebangkitan Gereja how, bagaimana. Izinkan saya mengutip ya, waktu itu Bapak Gembala di rapat kerja pengurus menyatakan satu kalimat seperti ini, saya catat. Bapak Gembala, gereja tidak saja berhenti berbuat jahat. Ya, jadi gereja bukan cuma berhenti berbuat jahat, melainkan gereja harus apa? Memfungsikan dirinya untuk berbuat baik dan dipakai untuk memuliakan namanya. Jadi salah satu gimana gereja bisa bangkit yaitu dengan berbuat baik. Bapak Gembala bilang harus memfungsikan dirinya dengan berbuat baik. Jadi bagaimana kita gereja bisa bangkit dengan berbuat baik. Dikatakan di Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, gereja itu bukan cuma sekedar organisasi ya, GBI Filemon, kita satu gereja, tapi termasuk kita orang-orangnya, pribadi lepas pribadi. Jadi gereja kita semua pribadi lepas pribadi, kita mau apa? Berbuat baik supaya kita bisa sama-sama bangkit bersama dalam wadah GBI Filemon ini. Nah, sekarang kita masuk ke W. W yang pertama, when ya, when, kapan kita mesti berbuat baik ya, when, kapan kita mesti berbuat baik. Kita baca di Filipi 4 ayat yang kelima. Filipi 4 yang kelima dikatakan apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Apa? Tuhan sudah dekat. Nah, Tuhan sudah dekat. Kalau Tuhan sudah dekat berarti kita harus berbuat baik sesegera mungkin, secepat mungkin, karena Tuhan sudah dekat. Jangan sampai Tuhan udah datang, kita belum keburu berbuat baik seperti yang Tuhan inginkan. Harus sesegera mungkin, harus buru-buru supaya keburu. Ya, kita mesti buru-buru supaya keburu. Kalau nggak buru-buru, bisa-bisa nggak keburu, betul ya. Jadi kita harus buru-buru supaya keburu. Nah, jangan sampai Tuhan datang waktu di penghakiman, ya ternyata kita belum berbuat baik seperti yang Tuhan mau. Atau kalau Tuhan yang belum datang, kitanya yang udah datang sama Tuhan. Waktu kita datang sama Tuhan, ternyata banyak kebaikan yang Tuhan mau kita belum lakukan. Jadi kita belajar harus sesegera mungkin. Buru-buru biar apa? Keburu. Kita bilang sama-sama, buru-buru biar keburu. Buru-buru biar keburu ya. Pertama, harus sesegera mungkin. Yang kedua, kapan kita harus berbuat baik? Dikatakan di Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama apa? Masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Yang kedua, kapan harus berbuat baik? Selama masih ada kesempatan. Karena kesempatan itu hari ini ada, besok belum tentu ada kesempatan yang sama. Kadang-kadang kesempatan cuma datang satu kali dan besok udah nggak punya kesempatan berikutnya. Jadi selama masih ada kesempatan, kita berbuat baik. Nah, saya ingat waktu itu ada salah satu jemaat kita yang dia waktu itu sakit ginjal dan harus cuci darah. Waktu itu masa pandemi, kita nggak bisa besuk ya waktu itu ya, ketat, kita nggak bisa datang, kita nggak bisa berkunjung, kita di rumah masing-masing ya. Nah, waktu itu
kita dengar, aduh ini kayak udah cuci darah berkali-kali. Akhirnya saya tergerak, wah kita telepon deh orang ini, kayaknya kita nggak bisa datang, tapi kita telepon. Akhirnya waktu itu saya WA, kebetulan anaknya WFH, jadi dia pas di rumah, jadi kita video call, terus anaknya kasih lihat ke papanya. Waktu itu papanya udah dalam kondisi memang yang sangat lemah, dia cuma bilang, saya udah gak kuat, dan terus ada istrinya, semua keluarga. Akhirnya kita kuatkan, kita doa, pokoknya tetap percaya Tuhan. Kita cuma bilang, pokoknya pegang Tuhan, jangan lepaskan Tuhan. Waktu itu dia udah sempet ke UGD, dia gak tahan, UGD penuh, banyak COVID, akhirnya dia pulang. Cuma udah pokoknya tetap percaya sama Tuhan, terus kita doa. Nggak lama, 1 jam lebih deh, atau 2 jam, anaknya WA, papa udah pulang. Sama aduh, untung keburu. Kalau kita tunggu malam aja, udah nggak ada kesempatan itu untuk kita bisa doakan, kita kuatkan, nggak ada, udah lewat. Kalau sampai kita malam baru telepon ya. Jadi selama masih ada kesempatan. Ada satu kisah tentang Ralph ya, ini mungkin ada yang pernah dengar. Ralph itu dia prajurit veteran Vietnam ya, dia prajurit veteran Vietnam. Dia waktu itu dapat tugas, ada tamu penting di bandara, jadi dia tugas tamu penting. Nah, waktu jemput ini tamu, terus tamu kan biasa tungguin koper ya, tungguin antrian kopernya gitu, dia masih nunggu. Waktu si Ralphnya hilang gitu, terus nggak lama dia balik, terus dia senyum lagi di depan tamunya. Terus nggak lama dia hilang lagi, ke sana hilang, nggak lama dia balik lagi. Tamunya bingung, ini hilang mau kemana nih orang ya. Terus dilihatin, ternyata setiap kali hilang, si Ralph ini berbuat baik buat orang-orang yang perlu ditolong. Jadi waktu dia ngilang, tuh dia ada ibu-ibu yang kopernya keberatan, dia bawain sini bu, dia bawa sampai ke counter, bisa masuk ke bagasi. Setelah lama dia hilang, ada kakek-kakek yang kebingungan, masih lagi bu, terus dianterin ke informasi supaya bisa dibantu. Terus ada anak kecil nangis, dia bujuk, dia kasih permen. Terus tamunya bingung ya, tamunya nanya, Ralph kamu ngapain? Kok kamu sampai segitunya ada kesempatan berbuat baik sama orang-orang? Terus yang menarik si Ralph bilang ini, dia bilang, saya ingat waktu perang, waktu dia perang Vietnam, dia jadi tugasnya pembersih ladang ranjau. Jadi dia bersihin ranjau-ranjau, dia bersihin. Jadi bilang, sering saya lihat teman saya tewas di depan saya. Jadi ternyata temannya keinjek ranjau, tewas. Temannya keinjek ranjau, tewas. Dia bilang, saya begitu sering lihat teman saya ada begitu keinjek, tewas. Dia bilang, sejak saat itu, dia bilang, saya belajar untuk hidup di dalam pijakan setiap langkah saya. Saya belajar, saya hidup di dalam pijakan setiap langkah saya, karena saya nggak tahu, mungkin langkah berikutnya adalah pijakan terakhir saya, dan saya udah nggak punya kesempatan lagi. Barangkali berikutnya itu udah pijakan terakhir saya. Nah, di depan kita semua ada ranjau kematian, betul? Nih, di depan semua kita, termasuk di depan saya nih, ada ranjau kematian. Dan kita nggak ada yang tahu, saya punya kesempatan berapa langkah lagi sampai total saya injek ranjau kematian saya. Kita nggak ada yang tahu, saya punya berapa langkah. Pak Freddy punya berapa langkah? Nggak tahu. Ya, kita semua nggak ada yang tahu ya. Semua kita nggak ada yang tahu berapa langkah. Dan bisa jadi, dan kita juga nggak tahu kapan ranjau itu tiba, kapan langkah terakhir kita juga nggak ada yang tahu. Kapan langkah terakhir kita nggak tahu, kita punya berapa langkah, kita nggak tahu. Karena itu selama ada kesempatan, kita mau berbuat baik. Amin. Nah itu W yang pertama. Sekarang kita masuk ke W yang kedua, yaitu apa? Who. Ya, who. Kepada siapa kita harus berbuat baik. Nah, yang pertama di Galatia 6 ayat 10 dikatakan, karena itu apa? Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada siapa? Kawan-kawan kita seiman. Nah, ini kita semua kawan-kawan seiman. Apalagi ini kawan segereja ya, bukan cuma seiman, segereja, seiman dan seamin ya. Udah segereja. Nah, kita harus berbuat baik terutama kepada kawan seiman. Kenapa mesti berbuat baik sama kawan-kawan seiman? Karena di dalam Roma 12 ayat 5 saya bacakan aja bahwa kita satu tubuh di dalam Kristus dan kita masing-masing anggota. Satu sama lain ini kita satu tubuh sesama anggota. Begitu juga di 1 Korintus 12 ayat 20 dikatakan,
banyak anggota tetapi satu tubuh. Dan yang 1 Korintus 12 ayat 27 dikatakan kita semua adalah tubuh Kristus dan kita masing-masing anggotanya. Nah, kalau sesama anggota, nah mungkin mata kita colokin, tangan, jari kita colokin mata, mungkin ya. Mata nih, aduh ini, terus kita colokin mata kita. Kalau orang waras, nah mungkin. Kalau dicolokin mata sendiri, berarti dia nggak waras. Jadi nggak mungkin tuh sesama tubuh kita saling menyakiti, saling berbuat jahat, nggak mungkin, karena kita satu tubuh, nggak mungkin. Atau apalagi kita ngejahatin tubuh kita sendiri, mata kita biarin nih biar sakit, nggak mungkin. Karena kalau mata sakit, semua ikut sakit. Ya, saya kemarin dulu matanya burem, ya semua ikut burem ya. Saya baru operasi katarak, Bapak Ibu. Ya, terus nah itu semua nggak mungkin kita merusak, jahatin tubuh kita sendiri. Nah, tapi kalau satu dipuji, aduh hidungnya mancung ya. Nah, yang senang siapa? Ya hidungnya dulu kali mungkin ya, ini kembang kempes. Terus ya matanya yang ngedip-ngedip, terus aduh, terus kupingnya mungkin bisa naik turun, terus palanya rada gede dikit. Nah, semua ikut senang kalau ada satu yang dipuji. Tokoh perempuan katanya, siapa dengar kata yang sering dipuji dilihat betisnya, katanya saya juga nggak tahu. Apa ya? Oh, betisnya cakep cium, terus betisnya bisa tempat-tempat gitu, terus begitu wah. Mukanya, badannya semua ikut senang ya sesama anggota. Karena itu di 1 Korintus 12 ayat 26 dikatakan kalau satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Kalau satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Nah, kalau itu sesama tubuh Kristus kita mesti harus selalu saling berbuat baik ya, jangan ada yang menyakiti, jangan ada yang melukai, jangan ada yang saling satu sama lain. Nggak ada ya di sini ya. Ada di sini semua baik-baik ya, puji Tuhan ya. Tidak ada yang saling menyakiti, tidak ada yang saling melukai. Kita harus berbuat baik sesama tubuh Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada siapa lagi kita harus berbuat baik? Kita baca di Matius 25 ayat 40 dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Katakan sama-sama, paling hina. Paling hina kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi yang kedua, kita lakukan kebaikan buat orang yang paling hina. Orang paling itu mungkin orang yang terabaikan, orang yang terpinggirkan, enggak direken, tersingkirkan. Harus berbuat baik juga buat mereka. Nah, ini kisah tentang raja ya, tentang raja yang dia bilang engkau berlakukan berbuat baik itu dengan memberi makan. Kalau kita baca perikop lengkapnya itu memberi makan, memberi minum, tumpangan, terus pakaian, mengunjungi orang yang sakit dan dalam penjara, ya itu dalam konteks ini. Nah, kalau raja dunia pada umumnya ya, pasti kalau mengabdi kepada raja, dia maunya kepentingan dia yang dipuaskan, betul. Dia maunya raja mengabdi ke rakyat, mengabdi kepada raja, kepentingan raja, keinginan raja, dan apa yang hatinya inginkan itu yang dipuaskan oleh si rakyat. Jadi rakyat melayani kepentingannya si raja, melayani keinginannya raja, melayani apa yang raja mau, tunduk memuaskan hati raja. Tetapi Tuhan kita, Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, dia sangat berbeda dengan raja dunia. Dia sangat berbeda. Dia bilang, kalau engkau mau mengabdi kepada aku, kau layani, kau lakukan. Untuk orang yang paling hina, kau lakukan. Baru itu melakukan untuk aku. Sesuatu yang sangat berbeda. Nah, saya pernah ada kisah ya, ini bukan untuk kebanggaan saya, bukan sama sekali. Saya mau sharing, waktu itu saya suka jalan pagi ya, karena saya suka jalan pagi. Nah, kalau jalan pagi saya demen lewat perumahan yang perkampungan, jalanannya enak, sepi, terus kecil, nggak banyak mobil. Nah, waktu itu waktu saya pulang, perjalanan pulang ada anak pemulung, jadi anak perempuan pemulung, umur 12 tahun, dia bawa karung gede, isinya pulang. Terus dia keberatan, jadi dia nggak bisa jalan, dia seret-seret, terus dia akhirnya stop di jalan karena berat, nggak kuat bawa. Dia kan nutupin jalan saya, jadi saya nggak bisa lewat. Tapi terus akhirnya sih dia pinggir, dia tahu ada obrolan lalu. Terus pas saya lewat, aduh ini anak kesian juga ya, anak perempuan, saya berat.
Nah saya kalau jalan tuh sekalian belanja ya, jadi udah sekalian belanja, sekalian jemur, sekalian jalan pagi, 3 in 1 ya, nggak mau rugi. Nah saya kalau jalan tuh saya bawa tas kiri kanan, saya udah hitung kira-kira 2 kilo supaya nggak keberatan ya, kurang lebih 4 kilo 5 kilo. Nah waktu saya lihatnya anak, saya itu kayaknya saya masih kuat nih bawa nih karung ya, saya lihat kayak saya masih kuat nih, saya angkat nih karung, saya lihat kayak bisa lah. Akhirnya tasnya saya pindahin ke kiri, itu saya bilang, ayo dek kita gotong. Saya bilang, kamu gotong karung sana, saya gotong karung sini. Saya bilang, mana kaget? Bilang, iya kamu pegang karung itu, saya pegang karung ini. Jadi saya sambil angkat, bener jauh lebih cepet ya. Saya bisa jalan cepet, bisa bantu dia. Terus kita ketemu lewat ke rumah yang dulu langganan catering saya. Langganan catering saya si ibu itu kenal, suka lewat. Terus dia lihat, dia kaget. Belanja apa? Dia kira saya belanja sampai sekarang ya. Jadi dia, ibu belanja apa? Mau borong apa? Dia lihat gitu. Terus pas dia lihat karung pemulung, dia kaget. Ya ampun ibu, kata dia. Langsung dia kaget. Ya ampun. Ya saya berharap mungkin dengan kebaikan yang kita lakukan, dia bisa melihat terang Tuhan di dalam hidup kita. Ya dia bisa lihat terang Tuhan, dia bisa melihat Tuhan. Hari udah kita terusin jalan sama nih anak. Pas sampai di ujung perumahan, masuk ke jalan raya Raja Wali ya, jalan raya rumah saya. Nah waktu sampai ujung, itu anak kesenangan, bu, itu mama saya bu, itu mama saya, kata si pemulung. Itu mama saya, kata apa? Ternyata mamanya pakai gerobak pemulung nunggu di jalan raya. Mungkin gerobaknya kan bisa masuk ke dalam gang, jadi mamanya dengan gerobak pemulung nunggu di jalan raya. Dan dia kayaknya udah khawatir, mungkin dia nungguin anak nggak nyampe ya. Jadi begitu lihat anaknya, mamanya kesenangan, anaknya kesenangan. Terus mamanya, wah lebih senang lagi waktu lihat saya bantuin bawa karung mamanya. Aduh, mamanya juga senang banget. Bu, makasih ya bu, makasih banget anaknya ada yang bantuin bawa karung. Bu, makasih bu, kata dia senang. Saya juga senang bisa bantu dia senang, saya pun juga senang banget. Saya bilang, iya bu, sama-sama ya, kita senang banget. Itu segala sesuatu yang kita lakukan, yaitu bisa menjadi terang Tuhan. Tuhan bisa lihat apa yang bisa dilakukan untuk orang-orang selain kita, orang yang mungkin tidak terlalu dipandang, terabaikan, kita bisa lakukan, bisa jadi kemuliaan nama Tuhan. Itu yang kedua, untuk orang yang paling hina. Nah sekarang yang ketiga, siapa lagi kita mesti berbuat baik? Yang ketiga masih ada, Lukas 6 ayat 27 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, ya, susah atau sulit atau sukar, ya, berbuat baik sama orang yang membenci kita. Ini luar biasa. Saya punya teman, itu dia aktivis dari satu gereja ya, dia aktivis, dia pelayan di satu gereja. Terus dia bilang gini, saya bu, kalau orang baik sama saya bisa baik lu sama orang. Orang baik sama saya bisa baik sama orang. Tapi bu, kalau orang jahat sama saya bisa lebih jahat sama orang. Wih, saya bisa lebih jahat bu sama orang. Terus saya bilang, kelihatannya sih cukup beralasan ya, kelihatan dia masuk akal juga ya, orang jahat kita bisa lebih jahat, kelihatannya masuk akal, berakal. Terus dia bilang cerita gini, saya masih ingat, kata dia dengan master, saya masih ingat persis apa yang guru saya lakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Katanya, saya ingat persis waktu itu dia melakukan saya dengan enggak adil dan dia nyakitin saya. Saya masih ingat persis sampai sekarang, saya masih ingat persis. Dan dia masih dengan penuh kemarahan. Ya mungkin kita kesannya, iya ya habis disakitin, mungkin ya dia itu. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda, sesuatu yang beda. Tuhan bilang apa? Berbuat baik sama orang yang benci kamu. Berbuat baik. Susah atau gampang? Ya, kepada orang yang benci kita tetap harus berbuat baik ya. Karena di Lukas 6 ayat 33, Lukas 6 ayat 33 dikatakan, kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Apa jasanya kalau cuma baik sama orang yang baik? Dan di Roma 12 ayat yang ke-17 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya, orang-orang yang membenci kita mungkin termasuk ada pasangan yang mungkin ada yang
kasar, yang mengkhianati, ada pasangan yang suka mengkhianati, itu termasuk orang yang harus kita berbuat baik. Atau mungkin ada mertua yang mungkin nggak adil, dia nggak sayang, dia pilih kasih, itu termasuk kita mesti berbuat baik. Atau anak yang kadang, aduh udah segede, dia suka ngelawan, mungkin dia tuh nggak tahu berterima kasih, itu termasuk juga. Dan atau ada menantu yang galak, ada menantu yang galak, ada mertua yang galak, ada menantu yang galak juga ada ya. Mungkin ada menantu yang galak, yang gak sopan, termasuk. Dan juga mungkin ada teman yang suka toto nikung dari belakang, ada yang nusuk dari belakang, semua termasuk yang harus kita kasihi dan berbuat baik. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan, berbuat baik adalah kewajiban kita. Ya, pembalasan hak Tuhan, tapi berbuat baik itu kewajiban kita. Jadi biarpun orang nggak baik terhadap kita, kita harus tetap baik kepada orang. Ya, jadi walaupun orang nggak baik sama kita, kita tetap mesti baik sama orang. Ya, nah yang selanjutnya W, masih kuat? Masih ya, ini udah W yang keberapa? W yang ketiga ya. Why? Kenapa kita mesti berbuat baik? Di Kisah Rasul yang pertama, di Kisah Rasul 10 ayat 38 dikatakan tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Anak Yesus pun berbuat baik, dia udah kasih teladan, dia kasih contoh, dia berbuat baik. Nah, kita kan anaknya Tuhan, kita murid Tuhan, kita harus ikutin guru kita, ikutin Tuhan kita untuk juga berbuat baik. Dan kita itu Kristen, Kristen itu pengikut Kristus. Kalau Tuhan Yesusnya baik, Kristusnya baik, kalau kitanya nggak baik, nggak cocok. Betul? Kita kan Kristen, Kristus, pengikut Kristus, kita anak Tuhan, kita murid Tuhan. Oh, Tuhan yang baik, kitanya nggak baik, nggak cocok. Ya, bilang kiri kanan, nggak cocok. Nah, ya kalau kita nggak baik, nggak cocok. Ya, Tuhan yang baik, kalau kita tidak baik, nggak cocok ya, nggak cocok. Nah kata Tuhan, kesian deh lu, nggak cocok ya. Nah, kita mau berbuat baik jaga seperti Tuhan sudah berbuat baik. Yang kedua, kenapa kita mesti berbuat baik? Di Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dan kita tahu upah dosa ialah maut, di Roma 6 ayat 23. Jadi kalau kita tahu kita mesti berbuat baik, kita nggak lakukan, kita berdosa. Ada satu kisah ya, ini penyesalan seorang wartawan yang waktu itu hasil fotonya dapat penghargaan dunia, tapi dia bunuh diri karena dia menyesal. Nah, kenapa jadi ceritanya gini? Karena dia menyesal nggak menolong gadis yang di fotonya. Jadi penghargaan ya, ada penghargaan tertinggi dari jurnalistik Pulitzer tahun 94 tentang seorang gadis. Ini gambarnya, seorang gadis yang menangis kelaparan. Dia lagi nangis kelaparan, dan dia lagi berusaha merantak kelelahan menuju kamp pengungsian PBB, jaraknya 1 kilometer. Nah, dia nggak pakai pakaian, tanpa apa, dan tulangnya menonjol di mana-mana. Nah, sementara di belakangnya ada burung pemakan bangkai. Nah, burung pemakan bangkai itu udah siap-siap, dia udah cium nih bau kematian ini gadis ya, jadi udah kayak bau bangkai, dia udah ngikutin. Nah, foto ini diambil di Afrika Selatan ya, di Afrika Selatan oleh wartawan namanya Kevin Carter ya. Kevin Carter, dia dengar suara ada nih anak nangis. Jadi ada wartawan dengar nih anak nangis, terus dia tungguin, karena dia sempat tunggu sampai 20 menit, tapi nih burung nggak pergi-pergi. Dia tungguin nggak pergi-pergi. Akhirnya ya udah, akhirnya dia foto gadis ini, sekedar foto, terus akhirnya dia tinggalin. Dia tinggalin karena dia mungkin takut tertular penyakit, ya apa dia tinggalin. Nah, akhirnya foto ini dia kirim dan dipublikasikan New York Times, dan ternyata menang, dapat penghargaan. Tapi begitu foto ini dipublikasikan,
ribuan telepon masuk, ribuan orang telepon masuk ke New York Times. Mereka tanya, terus ini gadis gimana, mati apa enggak? Pada nanya, ini gadis mati enggak? Terus akhirnya dimakan burung apa enggak? Ini gadis dimakan burung enggak? Terus ada yang tanya, terus gimana kalau saya mau nolong nih gadis? Dan terus ada pertanyaan yang terakhir, kenapa Kevin nggak nolong gadis ini? Banyak kenapa si Kevin habis foto dia nggak tolong gadis ini? Dan si Kevin, dia sangat menyesal. Dia sangat, kenapa saya nggak tolong gadis ini? Dia bilang, aduh kenapa dia dihantui terus. Dia bilang, dia nggak pernah berhenti, dia nangis, dia nyesel, dia ingat foto ini. Dia bilang, aduh kenapa aku tidak tolong gadis ini? Kenapa? Dan itu yang selalu ada di dalam hatinya. Dia terus nyesel, harusnya dia bisa tolong, tapi dia nggak lakukan. Dia merasa berdosa sampai akhirnya dia bunuh diri. 2 bulan setelah dapat penghargaan, dia bunuh diri karena dia nyesel. Kenapa? Harusnya dia bisa tolong, dia tidak lakukan. Dia merasa berdosa dan dia bunuh diri. Ada yang pernah merasa, aduh saya bisa nih lakukan ini, tapi kita nggak lakukan. Saya pernah ya waktu itu, saya nyesel waktu jalan pagi juga, ini banyak banget jalan pagi, ada anak kecil, kecil banget ya, paling kelas 1 kali ya, terus ternyata dia lagi pungutin dagangannya yang jatuh. Jadi dia lagi jongkok itu, dia pungutin dagangan, dia bawa keranjang kue segini nih, cuma tempat plastik segi 4, ternyata dia jualan combro, combronya jatuh. Jadi dia pungutin combronya itu sambil dia baru jatuh. Aduh anak kesian amat, anak kecil. Terus mungkin dia panik juga ya, dagangannya jatuh. Terus saya pikir saya mau bantuin pungutin, jadi saya jalan. Tapi pas sampai dia pas udah kelar, jadi dia udah angkat dagangan terus lagi bersihin. Nah itu dengkul-dengkulnya saya, dek jatuh, saya tanya. Ih udah tau jatuh masih nanya ya. Terus dia bilang, iya bu. Terus dia langsung, mau beli bu, combro mau beli. Saya bilang, oh enggak. Karena apa? Karena bekas jatuh ya. Bukan juga karena saya memang nggak makan combro. Saya bilang, enggak deh, saya nggak makan combro. Saya bilang gitu. Terus anak langsung jalan pergi karena saya. Terus udah saya juga jalan, dia jalan udah agak jauh, saya baru mikir ya. Biar nggak beli combronya kan ngasih duit nggak bisa ya. Bisa nggak biar nggak beli combro kita kasih duit? Bisa kan, nggak harus beli combro. Saya bilang, iya tadi kenapa saya nggak kasih ya buat jajan ya? Aduh saya nyesel juga. Aduh mesti kan bisa kasih jajan itu anak, aduh seperentil gitu dia dagang, bawa dagangan terus jatuh berantakan. Dia bilang, kenapa saya nggak kasih? Saya nyesel banget. Tapi saya mau balik, saya lihat nih anak udah nggak ada gitu ya. Emang anak-anak rada kayak nih mau apa-apa suka dulu nggak langsung spontan, udah baru suka mikir. Tapi puji Tuhan nggak lama, beberapa hari kemudian saya lihat anak ada beberapa dari rumah saya. Jadi waktu saya mau masuk rumah, saya tengok anak ada 3 rumah dari saya. Akhirnya saya lari, saya udah dek saya bilang, ini kamu yang combronya kemarin jatuh ya? Terus iya bu mau beli bu. Dia tawarin lagi. Enggak deh, ini ada sedikit buat kamu jajan. Oh makasih, dia seneng. Terus nggak lama sih udah ya beberapa minggu lalu saya lihat lagi dia lagi duduk di trotoar. Jadi combronya dia taruh, dia duduk apa? Dia benerin, dia pakai hijab. Jadi dia kayaknya repot ya udah ke situ, hijabnya kayaknya berantakan, dia rapiin. Terus dia ambil maskernya, dia pakai masker, dia pakai itu. Terus dia bawa tas, terus dia berdiri, dia bawa belanjanya. Jadi dagangannya cuma bawa begini terus panjang jalan. Terus dia bawa, aduh kurang nyaman, dia duduk lagi, dia benerin lagi. Ada 2-3 kali anak duduk di trotoar. Saya lihat dari atas rumah saya, dari situ teras. Terus sampai akhirnya dia jalan, dia lewat seberang rumah saya dipanggil lagi, dede, dia senang, mungkin ada yang beli. Begitu ketemu dia nanya lagi, mau beli combro bu, katanya nawan, nggak deh ini ada buat jajan. Begitu dikasih dia apa? Bu, bisa nggak tolong pegangin dagangan saya? Terus, kenapa? Ini bu, dia kasih combronya sekeranjang ke saya, udah saya pegangin. Saya mau taruh duitnya dulu katanya. Terus dia buka tasnya, dia taruh duitnya gitu ya. Nah mungkin hal kecil itu kita kadang-kadang nyesel ya, udahlah kan Indonesia kita bisa tolong. Tapi gue bersyukur Tuhan masih kesempatan untuk ketemu lagi sama nih anak. Terus pernah sekali lagi yang saya juga nyesel apa? Ada pemulung itu emang kenal suka ketemu apa tuh. Saya waktu itu mau beli nasi bakar. Nah saya waktu mau beli nasi bakar udah kesiangan. Saya takut nasi bakarnya keburu habis ya. Jadi saya tadi balik baru saya mau kasih. Saya bilang saya beli nasi bakar dulu. Pas pulang udah nggak ada orang. Saya bilang aduh tadi mestinya pergi saya sempetin kasih. Tapi kadang-kadang ntar udah mau beli nasi dulu. Tapi begitu saya pulang udah nggak ada orangnya. Saya waktu itu juga nyesel. Aduh
Solusinya tadi sebelum pergi saya bisa dong berhenti sebentar saya kasih, tapi kita nggak lakukan. Kadang-kadang itu membuat nyesel dan kita merasa aduh kita berdosa. Dari hari ini kita belajar, kalau ada kesempatan, ya udah apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Kalau enggak kita berdosa dan ada penyesalan, itu nggak enak ya kalau ada penyesalan seperti ini. Apa akhirnya dia bunuh diri karena dia nyesel, dia tidak melakukan. Tapi juga saya bersyukur, udah sebulan lebih Tuhan masih kasih kesempatan untuk saya bisa ketemu lagi sama pemulung ini. Jadi saya udah langsung buru-buru kasih jajan buat anaknya ya, jangan sampai nyesel lagi. Nah itu yang kedua, kita berdosa kalau kita nggak melakukannya. Nah sekarang yang ketiga, kenapa kita harus berbuat baik? Yang ketiga di Galatia 6 ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan apa? Menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai. Katakan sama-sama, kita akan menuai. Yang semangat bilang kita akan menuai. Menuai. Nah, seringkali mungkin kita kalau berbuat kebaikan, kita suka bilang, aduh keenakan nih orang. Astaga gitu, aduh keenakan kalau saya terus berbuat baik. No orang yang akan terus menuai kebaikan kita. No orang yang akan terus menuai keuntungan dari kita. Tapi firman Tuhan katakan hari ini, bukan cuma orang itu, tapi kita yang tidak jemu-jemu berbuat baik, kita pun akan menuai. Jadi kita yang berbuat baik, kita pun akan menuai. Bukan cuma orang yang terima kebaikan kita, tapi kita yang berbuat baik pun kita akan menuai. Nah sekarang kita masuk yang terakhir. Apa yang akan kita tuai? Ini kita nuai apa kalau kita udah berbuat baik? Kita baca di Kisah Rasul 11 ayat yang ke-24. Di situ dikatakan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman apa? Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi kita bisa menuai jiwa-jiwa. Ada orang-orang yang bisa kita bawa kepada Tuhan. Mungkin kita rindu ada keluarga kita yang belum kenal Tuhan, ada yang mungkin pasangan kita, anak, tetangga, teman. Kita rindu mereka untuk bisa mengenal Tuhan, untuk kita bisa bawa kepada Tuhan. Dengan perbuatan baik kita, dengan kita bisa menuai satu kali jiwa-jiwa bisa datang mengenal Tuhan. Jadi waktu kalau kita sering, kita terus berbuat baik, kita nggak jemu-jemu. Nah waktu mereka melihat kebaikan kita bisa ajak, kita bisa memperkenalkan Tuhan, mereka bisa kita bawa kepada Tuhan. Tapi kalau kita jahat, kita ngelukain, kita terus nyakitin dia, waktu kita ajak kepada Tuhan, kira-kira gimana? Waktu kita mau ajak, paling dia bilang pret, ya paling dia aduh pret, begitu ya, waktu ajak nggak bisa. Tapi kalau kita dengan kita berbuat baik, kita bisa membawa jiwa-jiwa. Yang kedua, apa yang bisa kita tuai? Di Matius 25 ayat 34 dikatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Ini kisah yang tadi ya, yang orang yang sudah melakukan kebaikan untuk orang yang paling hina, yang tadi kita baca di perikop itu. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah apa? Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi kita akan memperoleh apa? Kerajaan surga. Ini kisah mengenai penghakiman terakhir. Nah jadi kita akan terima kerajaan surga kalau kita melakukan kebaikan, khususnya di perikop ini kepada orang-orang yang paling hina. Tuhan sediakan kerajaan surga. Kerajaan surga itu akhir kita hidup di dunia berapa tahun? Paling 70, kalau kuat 80. Tapi ujungnya, akhirnya kita akan kerajaan surga ini. Kalau enggak, kita enggak masuk. Jadi kalau kita lakukan, di sini Tuhan sediakan kerajaan surga, dan itu akhir dari kehidupan kita yang kekal, yang lama, yang gak ada batasnya. Tapi kita bukan, jadi saya berbuat baik supaya saya masuk surga. Bukan ya, bukan saya berbuat. Kita sudah diselamatkan, Tuhan sudah mati buat kita sebagai orang percaya. Kita ikuti teladannya, kita lakukan kebaikan, membuktikan bahwa kita percaya Tuhan, kita lakukan kebaikan, dan Tuhan akan sediakan kerajaan surga buat kita. Ya. Nah, yang terakhir, apa yang akan kita dapatkan di Roma 2 ayat 10? Ini saya juga kaget waktu baca ayat ini, tetapi apa aja? Kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh oleh siapa? Semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Jadi semua orang yang baik akan dapat apa tadi? Kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Siapa yang mau?
Siapa yang mau kemuliaan, mau kehormatan, mau damai sejahtera. Ini semua orang cari. Pasti orang mau. Nggak ada yang nggak mau tiga ini. Pasti semua cari. Orang malah menghalalkan semua cara demi dapat kemuliaan, dapat kehormatan, dan yang paling penting juga dapat damai sejahtera. Sekarang susah mau cari di mana damai sejahtera. Dan kalau ada masalah, ada persoalan, kita bisa agak gelisah galau. Tapi ayat ini katakan ini akan diperoleh oleh semua orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita berbuat baik, Tuhan kasih. Ada kemuliaan, kehormatan, ada damai sejahtera. Itu Tuhan sediakan buat setiap orang yang berbuat baik. Nah, kita masuk ke slide yang awal tadi. Yang pertama, nah, jadi kita bagaimana gereja berbuat baik dengan gereja bangkit dengan berbuat baik. Kapan kita berbuat baik? Sesegera mungkin, buru-buru biar keburu ya, dan juga selama masih ada kesempatan. Kepada siapa kita harus berbuat baik? Semua orang, terutama kawan seiman, terus orang yang paling hina, orang-orang yang membenci kita. Nah, terus kenapa kita bisa berbuat baik? Karena Tuhan udah kasih teladan. Dan karena kalau kita tidak lakukan, kita berdosa. Dan juga kita akan menuai. Nah, apa yang akan kita tuai? Udah jiwa-jiwa, kerajaan surga, dan kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Saya akan tutup dengan satu cerita tentang Jane Dominic Bowlby. Ya, ini Jane Dominic Bowlby. Dia waktu di puncak karirnya sebagai editor majalah ternama di dunia, dia kena stroke. Ya, waktu itu dia terkena stroke yang menyebabkan kelumpuhan total. Nah, dia lumpuh total, dia masih bisa mikir, tapi dia nggak bisa bicara, nggak bisa bergerak. Dia bisa mikir, tapi dia nggak bisa bicara, dia nggak bisa bergerak. Dan otot yang masih bisa dia perintahkan, yang masih bisa gerak cuma kelopak mata kiri. Jadi yang bisa gerak ini cuma kelopak mata kiri doang. Semua yang lain nggak, jadi cuma bisa gerak gini doang, kelopak mata kiri. Cuma itu doang yang dia bisa gerakin. Nah, jadi gimana kalau dia mau komunikasi, jadi orang tunjukin huruf demi huruf sama dia. Ini, kalau bukan dia diam. Kalau bener huruf itu yang dia mau, diginiin matanya. Palanya nggak bisa goyang ya, berarti matanya doang. Gitu ya. Ya, terus A, terus dia sampai ini, bukan, sampai K, mungkin dia gini. A, terus semua sampai gini. Berarti apa? Kalau A, K, U. Aku, begitu caranya dia berkomunikasi. Dan dengan cara itu juga sampai dia membuat satu kalimat. Nah, kalimat itu dia sampai tersusun jadi satu artikel, bahkan dia menulis buku dengan cara itu. Jadi ada orang yang nulisin sampai dia mengarang buku dengan cara seperti itu. Dan akhirnya dia meninggal tahun 96 pada usia 45 tahun. Dia meninggal 3 hari setelah bukunya diterbitkan. Dan di dalam kelumpuhan total ini, selain nulis buku, dia mendirikan asosiasi penderita lock-in syndrome untuk membantu keluarga-keluarga yang terkena penyakit seperti ini. Terus dia juga main film, ya, dia jadi peran utama dalam film mengisahkan kisahnya. Kita aja yang normal suruh main film susah ya, suruh gimana, nah dia main film. Selain itu dia berencanakan untuk nulis buku lagi. Dan yang dia katakan, dia bilang, hidup untuk mensyukuri hidup dengan melakukan kebaikan. Jadi dia mensyukuri hidup dengan berbuat baik. Dan dia kirim satu kutipan, dia bilang, untuk merayakan kehidupan. Jadi untuk merayakan kehidupan, lakukan satu kebaikan bagi orang lain. Jadi syukuri hidup, rayakan hidup dengan melakukan kebaikan untuk orang lain. Dan dia tulis, dia bilang, aku akan jadi orang yang paling berbahagia jika aku bisa menelan ludahku. Jadi dia nggak bisa nelan ludahnya. Di sini semua bisa nelan ludahnya, coba. Bisa nelan ludahnya, bisa nelan air juga ya. Nah, puji Tuhan, bisa nelan ludah, bisa nelan air itu kan. Karena kita masih Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih kesempatan, mari kita lakukan kebaikan. Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan kebaikan. Kita sudah terlebih dahulu terima kebaikan dari Tuhan, kebaikan yang tertinggi yang Tuhan sudah lakukan. Apa? Dia sudah kasih anaknya, Tuhan Yesus mati di salib untuk menyelamatkan kita. Itu kebaikan tertinggi yang tidak ternilai, dan itu yang bisa menyelamatkan kita untuk
selama-lamanya di keabadian kita bisa diselamatkan. Itu kebaikan tertinggi Tuhan sudah lakukan. Karena itu kita mau lakukan kebaikan untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk mendapat pujian dan penghargaan manusia, bukan. Karena kita sudah terlebih dahulu melakukan kebaikan dan memang kita adalah orang yang baik. Amin. Bilang kiri kanan, kita orang yang baik. Nah, kita semua orang yang baik, kita jemaat yang baik, kita orang yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.